Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf tadi ya, agak sedikit terganggu, dan ini sudah 16 lebih 29 ya. Mungkin saya akan berikan sedikit materi ya terkait dengan pembahasan kali ini, insya Allah tidak lebih 15 menit ya. Setelah itu langsung ke presentasi ya. Oke, tadi sudah kita rekam, saya izin. Nah, sebenarnya materi kita itu yang ini nih, walaupun sudah lihat, tapi saya rasa ya, mudah-mudahan sudah ya. Oke. Saya mau bahas sedikit ini supaya nanti agar lebih jelas dan juga materi yang kita pelajari itu bisa bisa masuk lah ya sesuai dengan materi kita. Izin sudah share screen, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suaranya terputus Pak dosen. Yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitab hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor ya. Hari ini sangat spesial ya karena kita akan membahas terkait dengan estetika. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti memiliki makna, memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan estetika ya. Baik. Saya awal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ya. Fokus kepada ayat yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, ahsani taqwim ya, Imam Ibnu Katsir menyebutnya dengan ahsanil jism ya. Jadi bentuk ataupun rupa manusia yang paling baik ya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ini yang pertama.
ahsani taqwim, itu adalah the great proportion, ya, makhluk yang paling estetik lah ya di muka bumi ini. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bacakan lagi supaya lebih jelas ya, dalam riwayat Muslim ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibar. Ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Ya, qala rajulun, kemudian seorang laki-laki menyatakan, inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki juga, yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya, jadi ada orang yang suka memakai baju pakaian yang indah dan juga alas kaki na'al yang bagus, ya. Apakah ini termasuk dari kesombongan? Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu adalah jamil, ya, al-jamil, yuhibbul jamal, ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Jadi menganggap orang lain itu ya tidak lebih baik dari dirinya. Itu adalah bagian dari kesombongan. Ya, fokus dari riwayat ini adalah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan mencintai keindahan, ya, mencintai hal-hal yang mengarah ataupun yang mengandung di dalam itu makna keindahan. Jadi hari ini kita bicara tentang teori-teori terkait dengan estetika, kajian filsafat keindahan, ya, tentu saja dalam perspektif Islam. Nah, tentang keindahan di sini ada 3 hal, ya, yang mungkin menunjukkan apakah itu, ya, apakah indah itu adalah sifatnya subjektif atau objektif. Pertama saya bacakan satu prosa ya dari Hamzah Fansuri, ya. Ini saya bacakan, ya, dikatakan, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikaf diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, ini potongan dari syair perahu yang cukup panjang sebenarnya, saya ada bukunya itu, ya. Jadi ini adalah salah satu dari bentuk keindahan bahasa, ya, ataupun juga kata-kata yang kemudian tertuang dalam sebuah tulisan, ya. Itu makna keindahan tentu saya subjektif, ya, ini tergantung juga nanti kadang generasinya, tapi kalau saya termasuk yang suka dengan prosa ataupun juga kalimat-kalimat yang ada di syair perahu ini, atau syair lebih tepatnya, ya. Kemudian di gambar berikutnya itu adalah gambar Ka'bah, ya, sebagai kiblat bagi umat Islam, bukan hanya dari tempatnya tapi fotografi yang mengambil dari posisi Ka'bah, kemudian dari samping, itu adalah sebuah keindahan estetik, dan sepertinya tidak ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu tidak indah, ya, apalagi kalau melihatnya itu secara langsung, ya, dengan mata kepala kita. Karena nanti salah satu dari estetika secara etimologi itu adalah pencernaan ataupun juga pencerapan dari panca indera, sehingga ketika kita melihat gambar ataupun foto Ka'bah ini, ya, kita sebagai umat Muslim pasti mengatakan bahwa itu adalah indah, ya. Kemudian in other perspective, di sini ada sketsanya Leonardo da Vinci. Sebenarnya tadi itu mau saya tayangkan gambarnya Mona Lisa, tapi kayaknya kurang elegan, ya, sehingga ini juga saya tutupi juga. Tapi berbicara tentang, ya, sebuah keindahan, the great proportion, dan juga bagaimana sebuah objek itu menjadi sebuah indah, baik itu secara subjektif, ya, perorangan, ataupun secara objektif. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah ada unsur harmoni, kemudian juga simetri, gradasi warna, dan itu menunjukkan sebuah keindahan.
Ya, ketika saya pergi ke Malaka juga misalnya di terminal di sana itu ada satu tulisan yaitu adalah pantun ya. Dikatakan itu dagang serang syarat muatan kayu meranti dari jauh kami datang untuk kita bersama belajar mengasihan tuan dan puan yang budiman ini. Itu adalah satu syair, tapi dirubah sedikit ya. Baik, hari ini kita bicara tentang estetika. Jadi estetika itu ya itu berasal dari bahasa Yunani, dari estetika yang bentuk jamaknya itu adalah estetikos ya. Terkait maknanya estetika itu adalah persepsi indrawi. Jadi sesuatu objek yang kemudian bisa dicerap oleh indera atau oleh panca indera. Ya, akar katanya itu adalah estetis yang berarti juga persepsi ataupun juga sensasi gitu ya. Artinya berarti perspektif dari sudut pandang ataupun cara memandang sesuatu. Ya, jadi estetika itu adalah berkaitan dengan persepsi atau sensasi yang diterima melalui indera atau juga kita boleh menyebutnya tadi dengan apa pencerapan oleh panca indera ya. Nah, kemudian secara terminologi bahwa estetika, kenapa? Karena estetika itu kan bicara tentang keindahan. Sebenarnya di pembahasan satu lagi ada etika sebenarnya, mungkin nanti next ya. Jadi ketika bicara tentang etika, kemudian bicara tentang estetika itu kan dua disiplin ilmu yang berbeda sebenarnya. Jadi saya fokus kepada estetika. Nanti saya mau nanya-nanya banyak tuh sebenarnya ke Pak Ustadz Alim, ke juga gitu ya, Pak Ahmad juga yang lainnya gitu ya. Nah, di situ bicara tentang jadi dengan beauty ya, artinya filsafat keindahan. Jadi indah itu ukurannya itu apa? Ya, dasarnya itu apa? Tadi ketika kita melihat Ka'bah, ya kita sebagai umat Islam itu pasti memandang itu adalah indah, ya. Tapi orang non Muslim mungkin melihatnya itu akan berbeda. Jadi ukuran untuk sebuah keindahan itu seperti apa? Sama juga tadi ya, ketika kita melihat misalnya fotonya atau lukisannya apa Mona Lisa itu kita lihat ya biasa aja gitu, nggak ada yang bagus. Tapi ternyata pada masa itu adalah sebuah mahakarya misalnya gitu ya. Nah tentu saja kalau kita kembali kepada Al-Quran bahwa ahsani takwim itu adalah puncak dari sebuah keindahan fisikal. Tetapi memang yang namanya estetika itu memang awalnya itu adalah objek yang dicerna, yang dicerap oleh panca indera. Jadi sesuatu yang memang makna ataupun pemaknaan terhadap objek itulah yang menjadi kajian dalam filosofi ini ya. Nah, kemudian berarti yang disebut estetika itu adalah kalau menurut Alexander Gottlieb ini adalah ilmu tentang seni dan keindahan. Ya, kemudian cabang dari ilmu filsafat atau bisa juga ini kesimpulannya bahwa estetika itu adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan yang terdapat dalam alam dan juga seni gitu ya. Jadi ketika kita melihat alam semesta gitu ya, melihat misalnya ada air terjun, ada pantai, ada gunung, itu sebenarnya bicara tentang keindahan. Ya, apakah ketika kita melihat pantai, melihat sunrise, melihat sunset, gitu ya, atau mungkin melihat air terjun, melihat gunung dari kejauhan itu indah nggak sih, gitu ya? Nah, itu tergantung gitu ya. Tetapi di sana juga ada selain juga alam, ekspresi dari alam itu juga adalah seni itu sendiri. Nah, berarti ya ini banyak sekali pengertian tentang estetika. Kenapa? Karena estetika itu dari dulu itu sudah dibahas bahkan 3-4 itu sudah dibahas ya bagaimana bahwa estetika itu adalah membicarakan tentang definisi dan juga peran keindahan ya khususnya terkait dengan seni baik itu dari sisi bahasa ya kemudian juga kata-kata ya kemudian juga benda-benda dan apapun yang ada ya pada yang ada di semesta ini, yang ada pada luar diri manusia. Ketika melihat sesuatu itu indah. Nah, kita kan mengatakan apa indahnya? Misalnya apa ya? Kita melihat lukisan yang abstrak misalnya gitu ya.
Gitu ya, misalnya ada hasil apa lukisannya si apa yang di Tari Zaman itu kan abstrak gitu ya, maksudnya nggak menunjukkan itu, tapi menurut itu adalah karya seni yang tinggi, itu bagus katanya gitu ya, sampai juara gitu kan ya. Nah itu menjadi sebuah pembahasan yang menarik tentu saja terkait dengan estetika. Jadi bicara tentang definisi indah itu apa, kemudian susunan. Jadi indah itu strukturnya itu seperti apa sih gitu ya. Misalnya tadi sebenarnya kalau saya boleh menginterpretasikan bahwa dalam surat At-Tin ini bukan hanya di ayat yang keempat, tetapi ketika dibaca dari awal ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin qad ahsani taqwim summa radadnahu asfala safin. Atau mungkin ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Artinya itu ada seni, ada keindahan ya yang tidak ada, apalagi itu jelas wahyu ya, itu jelas wahyu, pasti indah lah gitu ya. Nah, tetapi ya keindahan itu banyak ya, banyak sekali bentuknya, sehingga ini menjadi perhatian dari orang zaman dulu ya, baik itu apa yang ada diri manusia ataupun yang di luar diri manusia. Nah, ketika bicara tentang estetika ini banyak sekali definisinya. Intinya adalah berbicara tentang keindahan itu seperti apa. Ya, jadi di sini ada 3 minimal itu. Ada keindahan yang sifatnya luas, ya, jadi keindahan alam, ya, kemudian keindahan seni, kemudian keindahan moral, keindahan intelektual, sampai keindahan mutlak absolut. Misalnya ketika kita melihat Burj Dubai ya, Burj Khalifah misalnya, kayaknya jarang orang yang mengatakan biasa aja gitu, tapi ketika melihat indah itu, megah gitu, atau mungkin masjid ya, ketika kita ke masjid yang viral kemarin misalnya Masjid Al-Jabar misalnya, itu indah, bagus gitu ya, keren gitu ya. Nah, demikian juga ketika kita melihat misalnya Masjid Istiqlal, kalau Masjid Istiqlal itu bukan indah ya, tapi megah gitu. Jadi beda tuh antara estetik indah dengan megah. Kalau megah itu istilahnya itu nilai seninya itu agak kurang, tapi memang lebih karena nanti fungsionalisme. Di situ nanti ada beberapa itu ya. Nah, jadi ada beberapa objek atau sesuatu ya yang memang itu ya indah secara universal ya, universal. Kenapa? Karena nanti ketika bicara tentang keindahan ini, sebenarnya tentang estetika ini, sebenarnya itu di Yunani sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah kaum sofis gitu ya, yang kedua adalah kaumnya tadi orang-orang yang mereka tuh berpikir, yang mencintai sana itu ya. Oke ya. Nah, jadi tadi yang sifatnya itu maknanya luas itu adalah alam dan intelektual dan juga keindahan absolut. Sementara yang sifatnya estetis murni itu terkait dengan estetis ataupun pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicernanya ataupun yang dicerapnya. Ini biasanya menarik sebenarnya nih, kalau sore-sore sambil ngopi gitu ya, atau ngeteh gitu ya, kita bicara tentang sesuatu yang indah itu kayak gimana sih. Ini sebenarnya saya mau pengen diskusi banyak nih tentang misalnya ke Pak Suhendi nih, yang dimaknai indah itu seperti apa sih gitu ya, dalam makna yang luas, karena kita kan bicara tentang ilmu, jadi ya semuanya kita akan bahas gitu ya. Nah, jadi kalau di estetis murni, estetika yang murni itu adalah sesuatu objek yang kemudian menurut kita, subjektivitas kita itu indah ya, melihat sesuatu gitu ya, melihat misalnya nih ketika saya melihat misalnya sesuatu yang beda, yang unik gitu ya, itu ini luar biasa sekali gitu ya, luar biasa sekali. Misalnya ketika kita pergi ke mana tuh ya, ke Bali lah misalnya gitu ya, ke Bali kayaknya biasa aja sih ya, karena pantai juga sama dengan yang lain, kemudian sawah-sawah juga sama yang lain, apa yang uniknya itu apa kita cari gitu ya. Kemudian ketika datang misalnya ke Toraja misalnya gitu, kayaknya ya biasa aja sih ya, belum bedanya itu hanya ada goa atau mungkin ada tebing-tebing yang buat kuburan gitu ya, atau mungkin kita ketika ke Palu misalnya gitu, atau mungkin ke Balikpapan gitu ya, ya bisa aja gitu ya. Artinya beda lah, jadi itu perspektif subjektivitas masing-masing. Atau mungkin ketika waktu kecil saya lihat di kalender itu ada foto masjid
di Brunei Darussalam misalnya gitu ya. Nah, ketika kita lihat ke sana, ini memang bukan cuma megah, tapi nilai seninya itu tinggi gitu ya, seninya itu tinggi sehingga ya beda lah gitu ya. Sama juga mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke yang situsnya Istana Ratu Boko misalnya, ketika ke sana, amazing gitu ya. Sama juga ketika kita ke Kesultanan Surosowan di Banten gitu ya, kita lihat tuh kayak keren banget gitu ya. Maksudnya apa ya, sesuatu yang beda lah dengan yang biasa, dan yang paling penting itu memang memiliki nilai seni ya. Jadi ada unsur keindahan yang itu biasa juga muncul dari kelembutan hati seseorang biasanya itu ya. Sehingga nanti ada juga tuh yang membahas tentang keindahan dan konteks, baik itu syair tadi, termasuk juga seni musik biasanya itu itu juga. Jadi ada beberapa keindahan, sedangkan keindahan yang terbatas itu biasanya terkait dengan memang sesuatu yang dilihat oleh penglihatan, berupa keindahan bentuk dan juga warna. Saya yakin warna itu juga setiap orang itu kadang nih ya, misalnya saya dulu pernah jadi kaprodi di satu perguruan tinggi itu, kebetulan tesisnya, skripsinya, covernya, kemudian juga seragam itu pakai warna ungu ya, warna ungu. Jadi orang itu bilang kayaknya kalau warna ungu itu kayaknya kesannya itu negatif gitu ya. Padahal enggak, ketika kita bisa tentang warna ungu itu adalah warna kebangsawanan, warna keadilan, warna di pengadilan gitu ya. Nah itu warna ungu gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kayaknya ungu itu kok beda gitu ya. Itu perspektif tuh ya. Oke, jadi itu bisa tentang keindahan, kemudian juga simetris. Jadi keindahan itu terkait dengan bagaimana karya seni itu dicerap oleh indera, termasuk juga pendengaran. Saya yakin ya, mungkin ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran misalnya gitu ya, dengan bagus, suka ya, nanti ada orang juga tuh yang mendengar musiknya itu sampai betul-betul sampai menangis gitu ya, atau mungkin tersentuh atau mungkin menggerak gitu ya. Nah, ada yang dari si Plato ini ya, ketika dia bicara tentang keindahan itu sebenarnya lebih kepada musik dia itu. Nah, jadi ketika bicara musik itu bisa menggerakkan, misalnya kalau itu tuh nasyid-nasyid penyemangat gitu ya, atau mungkin ya lagu-lagu kebangsaan lah ya, lagu-lagu misalnya Indonesia Raya, atau mungkin yang kemarin sempat viral juga yang bikin nangis itu misalnya apa tuh ya, yang Bagimu Negeri misalnya gitu, itu nyanyi Bagimu Negeri sampai menangis gitu ya, berarti ada unsur apa tuh di dalamnya gitu ya. Atau mungkin apa ya, kalau zaman-zaman SD itu ada Rayuan Pulau Kelapa atau apalah gitu ya, pokoknya sesuatu yang membuat kita tuh kadang tersentuh, kemudian juga kita itu ini ya, pendengaran ya, kan ada pendengaran, kemudian juga ada penglihatan, dan juga mungkin perasa ya, perasa dalam artian itu mungkin termasuk juga makanan. Jangan lupa dalam industri makanan itu misalnya kue misalnya itu ada standar untuk kue itu dianggap enak gitu ya. Ini kayaknya yang ibu-ibu kayaknya tahu nih ya. Jadi nasi goreng yang otentik itu seperti apa sih gitu ya. Atau mungkin kalau Jawa Barat Sunda ini ya peyem lah ya. Jadi peyem itu yang enak itu yang kayak gimana sebenarnya gitu ya. Atau mungkin kalau Sukabumi apa ya, mochi kali ya. Jadi mochi itu kayak gimana. Jadi ada rasa yang sifatnya itu. Jadi kalau di Bogor ini kebetulan yang terkenal itu kan ini ya apa, bolu tales ya, tales Bogor tuh ya, bolu tales. Jadi rasa dari bolu tales itu dia sudah teruji bahwa ini memang enak gitu ya. Jadi enaknya itu bukan yang sifatnya subjektif, tapi memang orang kebanyakan secara general itu suka gitu ya. Jadi itu juga bicara tentang pokoknya sesuatu yang bisa dicerna, dicerap oleh panca indera, di sana biasanya mengandung unsur estetik ya. Nah, dalam Islam itu namanya itu tadi Jamal. Menurut Ibnu Faris itu kata Jamal itu menunjukkan dua makna. Dan Allah Subhanahu wa taala ya maha indah zatnya, kemudian juga nama-namanya ya tentu saja, dan juga sifat-sifatnya. Kan ada Jamaluddin ya, Jamil gitu ya. Nah, tapi itu makna Jamil, jadi betul-betul memang indah. Makanya tadi nanti juga ada di surat misalnya di Al-A'raf misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid.
ya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu, ya, ketika perhiasanmu zinah di situ, ya, ketika akan memasuki masjid, ketika akan beribadah. Maknanya apa? Bahwa keindahan itu dalam Islam itu sudah sangat jelas gitu ya. Ada konsepnya, kayak kemarin bisa lihat yang video yang tadi saya sharekan, itu terkait dengan bagaimana keindahan itu dalam Islam yang tentu saja didasari oleh ketauhidan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nih, kalau mungkin yang pergi umroh kemudian ke Masjid Nabawi, ya, kemudian ketika bisa masuk ke Raudhah gitu ya. Nah, ketika sudah masuk Raudhah itu bisa menangis gitu ya. Suasananya juga, tapi memang juga arsitekturnya dengan karpet warna hijau, kemudian juga ada mimbar di sana yang sangat estetik, kemudian juga tiang-tiangnya itu menunjukkan bagaimana ya keindahan, ya bahkan kita tahu Ka'bah sendiri yang sekarang itu dilapisi dengan kain bludru gitu ya, bludru ya nyebutnya ya, kemudian juga dengan katanya benangnya, tulisannya itu benang emas gitu, itu kan itu juga menunjukkan memang keindahan, itu indah gitu ya, jadi jelas sekali. Nah, sementara Al-Fairuz Abadi dalam kamusnya menyebutkan jamal itu mengandung pengertian keindahan dalam tingkah laku dan rupa. Nah, di sini biasanya nanti dia agak nyambung tadi dengan keindahan yang dipahami oleh Plato itu, dia bahwa keindahan itu dia bukan hanya sesuatu yang nampak ya, tetapi keindahan itu adalah di balik yang nampak itu, yang nanti disebut dengan alam idea, ya, alam idea itu banyak dikaji tentang makna beauty ataupun keindahan. Nah, sementara Ibnu Ashir menyebutnya dengan al-jamil, itu adalah maha indah perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sempurna sifat-sifatnya. Jadi memang betul-betul jamil, yuhibbul jamal, ya, sama aziz, bukan aziz tapi aziz, jamil berarti puncak dari keindahan. Nah, ya, itu adalah keindahan di dalam Islam. Nah, ruang lingkup dalam filsafat keindahan ini ataupun estetika itu biasa terkait dengan apa? Estetik value, ya, nilai dari sebuah estetika. Nah, kenapa ini juga tadi kan masuknya dalam kajian filsafat itu, karena yang estetik itu yang seperti apa, ya, apakah dia itu atau ada general estetik, sesuatu yang nampak indah. Ulang-ulang lagi tadi, karena maksudnya itu ya. Nah, kemudian pengalaman estetik juga, jadi ada estetik experience, ya. Ini rata-rata sudah dewasa juga, misalnya, mohon maaf nih agak sedikit ini. Jadi ketika misalnya seorang laki-laki itu melihat seorang perempuan gitu ya, yang cantik itu yang kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, itu cantik ya, ayu atau apalah gitu, cantik misalnya gitu. Oh, ternyata secara general ya, perempuan yang cantik itu di Indonesia misalnya itu ya pasti dia biasanya itu secara general ya, rambutnya lurus ya, kemudian apa, kulitnya putih, kemudian langsing gitu ya. Kayaknya kalau ngelihat istilahnya itu perempuan gendut ya, gemuk terus pendek gitu ya, kayaknya secara umum orang nggak bilangnya cantik deh. Nah, itu menunjukkan bahwa estetika itu ya, kecantikan itu, keindahan itu ada yang sifatnya itu general. Demikian juga mungkin seorang perempuan ya, seorang laki-laki misalnya, laki-laki yang ganteng, yang gagah itu kayak gimana ya? Oh, berarti dia mungkin tidak gemuk gitu ya, tidak gendut gitu ya, dia mungkin atletis gitu ya, kemudian berotot gitu ya. Mungkin ada berkumis gitu ya, atau mungkin pokoknya kekar lah badannya gitu ya, tidak letoy gitu ya, tidak playa-playa gitu ya. Nah, itu berarti, tapi secara umum memang kayak gitu kan. Kalaupun ada beberapa itu bisa nanti terkait dengan apa, pengalaman-pengalaman yang dipengaruhi oleh background ataupun konstruk sosialnya. Jadi ada estetik yang values-nya, ada estetik experience-nya, dan juga ada seni dan juga art ya, ataupun senimannya. Jadi tadi melihat orang itu biasa selera orang itu biasa juga, selain juga ada yang sifatnya umum, tapi juga ada yang memang dipengaruhi karena lingkungannya. Misalnya ada seorang teman itu yang dia itu karena mungkin waktu kecil itu dia mengidolakan gurunya misalnya gitu ya, maka ketika dia lihat orang pakai seragam itu wah keren gitu ya, estetik gitu ya, mau seragam guru, seragam korpis, seragam polisi sekalipun gitu ya, seragam pilot gitu kan, orang keren gitu ya, jadi estetik banget gitu ya. Kalau kita kan berbeda. Jadi nah,
karena estetika ini adalah bagian dari ilmu filsafat, maka dia bisa dikaji melalui pendekatan historical approach, pendekatan historis, kemudian pendekatan teoritis, dan juga filosofis tentu saja, gitu ya. Ini ruang lingkup dari estetika. Jadi panjang sekali tentang estetika, keindahan. Ya, jadi yang indah itu seperti apa, gitu ya. Kemudian perkembangannya nih, jadi sejak 4 abad sebelum Masehi itu sudah membahas indah itu seperti apa. Kalau kita lihat misalnya Petra misalnya gitu ya, keren banget bangunannya gitu ya. Ketika kita lihat mungkin gedung-gedung mungkin bekas-bekas bangunan di Yunani, Greek misalnya, keren banget gitu ya, Masya Allah gitu ya. Ketika lihat misalnya Istana Al-Hamra di Andalusia misalnya, itu luar biasa, sama seperti kita melihat misalnya ukiran di Jepara gitu ya, itu kan Masya Allah gitu ya, luar biasa sekali, gitu ya. Jadi itu seperti menjadi satu hal yang menarik. Atau mungkin yang ke Cianjur lah ya, nggak usah jauh-jauh ke Gunung Padang misalnya. Ketika saya melihat secara langsung itu beda banget gitu dengan yang di foto, di video, di gambar. Kita ngelihat, ini luar biasa sekali nih Gunung Padang ini gitu ya. Dan juga yang lainnya banyak sekali. Ini beberapa, ada periode dari perkembangan klasik, skolastik, renaissance, aufklärung, idealis, romantik, positif. Periode romantik ini nanti buktinya itu adalah Istana Bogor. Jadi Istana Bogor itu pada masa lalu itu adalah tempat kediamannya siapa, Gubernur Jenderal ya, yang masuk ke dalam waktu itu karena berkembang filsafatnya romantik. Jadi romantik itu adalah sesuatu yang dia itu akan indah, akan nyaman, akan tenang ketika dekat dengan alam. Ya, back to nature lah bahasanya itu adalah romantisisme gitu ya. Sedangkan positivistik nanti berarti keindahan itu selalu diukur dengan angka. Nah, ini dalam matematika sendiri ya, matematika sendiri itu banyak sekali angka-angka yang menunjukkan itu adalah amazing numbers gitu ya. Jadi misalnya di Al-Quran ada misalnya itu ada misteri angka 19 di dalam Al-Quran. Ya, kemudian apakah itu sengaja? Itu kajiannya tuh banyak, kita bisa diskusi ya. Kalau waktu kita agak terbatas, udah jam 5 nih, setengah jam ya. Periode klasik, kontemporer, dogmatik ya, kemudian ini skolastik, renaissance, aufklärung, periode idealis, kemudian juga aliran dalam filsafat nilai juga, ya, sampai kepada pembahasan terkait dengan bagaimana sebenarnya estetika di dalam Islam. Ya, ini kita jadi bahan diskusi, ya minimal jadi memiliki pandangan bahwa oh iya ternyata estetika itu adalah bagian dari kajian filsafat yang mencari sebuah keindahan, ukuran keindahan itu seperti apa, kemudian juga bagaimana keindahan itu diperoleh, dan juga apa sih sebenarnya yang disebut dengan indah. Ini nama orang jadi deh gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih banyak. Itu dari saya. Mohon maaf agak kelewat juga tadi 15 menit ya. Tapi nggak sabar sih kalau dengerin itu, kalau hanya